Magelang, sebuah kota kecil di Jawa Tengah, terletak tepat di tengah Pulau Jawa. Bukit Tidar yang masuk di wilayah kota Magelang sebagai penanda pusat wilayah Jawa, atau dengan sebutan Pakuning, Tanah Jawa. Magelang menjadi sejuk, indah dan nyaman karena dikelilingi oleh 5 gunung, yaitu Merapi, Merbabu, Sumbing, Menoreh, dan Telomoyo. Masyarakatnya yang ramah dan rukun membuat wilayah ini menjadi tempat yang nyaman untuk bertempat tinggal dan berinteraksi sosial. Kehidupan sosial, ekonomi, dan kultural tidak dapat dipisahkan dengan Kabupaten Magelang yang memang memiliki otonomi pemerintahan sendiri. Candi Borobudur yang menjadi warisan budaya leluhur yang agung menjadi bukti tersendiri kualitas hasil seni budaya nenek moyang masa lalu. Hasil produk seni budaya di Magelang dinamis dari waktu ke waktu dan terus mengalami pasang surutnya. Warna, bentuk dan jenisnya pun memiliki kemiripan dengan wilayah sekitarnya, tetapi tetap memiliki karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lain. Di kota Magelang, lahir banyak seniman dengan berbagai jenis karya seninya, baik yang secara konsisten berkarya di bidangnya, maupun hanya sekadar menuangkan apresiasi dan kecintaan seninya. Alit Mariono yang saat ini telah berusia hampir 80 tahun, adalah salah satu seniman sekaligus budayawan yang dimiliki kota Magelang. Semangat dan konsistensi Alit Mariono yang sudah sejak kecil belajar menari ini telah dapat menghadirkan banyak karya. Sebagai seorang pensiunan aparatur sipil negara, sampai dengan sekarang pun kiprahnya masih diperhitungkan. Setelah pensiun, saya alhamdulillah banyak sekali aktivitas saya. Saya di penyembuhan Yayasan Waskita Reiki Pusat Penyembuhan Alami. Mengapa dikatakan penyembuhan? Kalau namanya pengobatan, saya harus pakai obat. Nah, kalau penyembuhan itu tanpa obat, tanpa apa-apa, dan itu bukan musyrik. Saya punya ijazahnya, ijazah Reiki ini saya mendapat gelar namanya gelar Reiki Master. Pak Alit Mariono, beliau adalah salah satu seniman sepuh kebanggaan kota Magelang yang patut untuk kita hormati, kita teladani. Segala aktivitas dan karyanya yang banyak menginspirasi para seniman kota Magelang generasi muda saat ini. Dan bagi kami, beliau adalah seorang guru yang terus kami belajar kepadanya. Banyak sekali keteladanan, pengetahuan, dan kesabaran yang patut untuk kita contoh di dalam mengemban aktivitas seni budaya di kota Magelang ini. Beberapa karyanya sebagai seorang seniman tari cukup banyak yang telah memberikan prestasi mengangkat nama baik kota Magelang. Di antaranya adalah tari kuntulan yang kemudian saat ini sedang kami kembangkan untuk menjadi tarian ciri khas dari kota Magelang. Alit menurut pandangan saya adalah sosok yang sangat fenomenal. Dalam hal ini fenomenal itu menandakan bahwa dia orang yang multitalen, orang yang serba bisa. Dia bisa mencakup berbagai aspek seni, baik dari seni pertunjukan, seni rupa maupun seni musik. Dalam hal seni tari, dia mempunyai penguasaan rasa yang sangat luar biasa, intensitasnya luar biasa. Di mana dia mengajar, dia bisa melakukan pendampingan kepada murid-muridnya, dia melakukan pendampingan dengan
multirasa. Pak Alit membentuk saya sampai sekarang ini tetap eksis dalam berkesenian, yaitu karena Pak Alit itu mengatakan bahwa seni itu adalah mempunyai aspek yang sangat prinsip dengan kehidupan manusia. Seni itu berhubungan dengan manusia tidak hanya sebagai makna keindahan saja. Jadi dalam hal ini Pak Alit mengatakan bahwa seni itu berhubungan dengan konsep kehidupan manusia yang seutuhnya. Saya belajar waktu itu masih kelas 3 atau 4 itu saya belajar menari, dan oleh guru tari saya namanya Bapak Bambang Tetuko Sewoko Putro. Ini putra dari Marsa Dalam di Mangkunegaran, yaitu Bapak Idemang Ponco Sewoko. Pelajaran yang saya terima waktu itu khusus tari tradisi atau tari klasik yang melatar belakang saya belajar tari klasik. Nah, senangnya dengan mendengar irama gamelan itu rasanya kok asik. Pertama sekali saya pentas itu adalah tari handoko Bugis. Saya jadi handokonya. Nah, disitulah saya mempunyai rasa kalau sudah di panggung itu saya bukan Alit Mariono lagi, saya adalah handoko. Sedang tokoh-tokoh yang lain itu tari Gatotkaca Gandrung, tari Anoman Anggodo, tari Bambangan Sakil, itu karakter itu yang saya kagumi. Bagi saya yang namanya menari itu harus total. Nah, dalam total ini kita menari itu adalah di situ. Apapun, bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kita harus betul-betul menyatu. Saya yang paling berkesan waktu saya diajar oleh Pak Alit tentang gerak-gerak tari klasik, karena saya dulu basicnya saya adalah tari kreasi. Jadi untuk pembenahan, untuk gerak itu Pak Alit yang membetulkan. Waktu dulu saya mengajar di sekolah, Pak Alit yang memberikan latihan atau memberikan tentang sejarah-sejarah itu dari Pak Alit saya. Anak-anak muda sekarang, anak-anak muda milenial harus juga perlu belajar dari Pak Alit bahwa karya itu tidak serampangan, karya itu butuh proses, waktu, dan juga tenaga. Saya selaku generasi penerus beliau, saya berusaha untuk terus mengikuti beliau sampai kapanpun. Pesan Pak Alit selalu ada untuk kita sangat dari Pitaloka, selalu menjaga kualitas gerak pada anak-anak kita semua dan selalu berkarya secara santun. Zaman Repelita itu tari tradisi, tari rakyat itu berkembang karena didukung oleh satu namanya peraturan yang harus dilaksanakan di seluruh Indonesia, yaitu antara lain dokumentasi, penelitian, lalu pengembangan, dan festival. Sehingga tiap Jati Dua itu harus mengadakan kesenian-kesenian. Bahkan sampai ada satu anekdot bahwa di Jawa Tengah itu ada namanya tari gambyo, disebut solonisasi. Jadi nek joget gambyong ora kaya PKJT ora. Sampai sekian pemerintah itu memaksakan supaya kesenian klasik itu
bisa berjalan. Dan ternyata alhamdulillah untuk Kota Magelang ini luar biasa. Saya dulu punya penari Gambyong itu, tiap pentas itu bisa saya menampilkan tari Gambyong 45 orang. Itu terdiri dari anak-anak pelajar yang kita himpun, kita jadikan. Adapun sekarang, ya, kemajuan sekarang atau zaman sekarang itu memang semuanya serba cepat, serba instan gitu, sehingga kita terdesak kesenian tradisi atau kesenian klasik ini terdesak oleh tari-tari gaya baru, kreasi baru. Pak Alit itu memegang teguh konsep tradisi. Di mana konsep tradisi itu atau tari klasik itu memang butuh proses, butuh pendalaman waktu. Untuk gerak ukur saja itu butuh waktu. Untuk gerak ngerayung pun diamati satu demi satu secara detail. Nah, karena kalau kita tahu bahwa tari klasik adalah tari yang berasal dari istana, berasal dari tingkat yang sofistikasi tinggi, tapi kemudian Pak Alit berusaha untuk mengembangkan di anak-anak muda waktu itu sehingga kita bisa senang. Nah, itu karakteristik Pak Alit. Jadi kalau berkarya itu memang harus total, harus matang, harus total dalam pemahaman, tidak hanya dari teknis gerak, tapi dari filosofis misalnya. Pak Alit selalu menggerakkan hati saya untuk tahu karakter. Jadi menari tidak hanya menggerakkan tubuh, tapi menari adalah membawa jati diri kita ke tingkat taksub, tingkat kesempurnaan dalam menari, yaitu olah rasa dan olah jiwa. Alit itu pendiri dari Sanggar Pitaloka, dan saya mengenal Pak Alit itu sebagai sosok pribadi yang kesepuan. Beliau selalu menuntun anak didiknya untuk berbudaya, berseni tari secara santun di Sanggar Pitaloka. Pak Alit selalu menekankan kepada peserta didik Sanggar itu untuk gerak dari Wirogo, Wiromo, dan Wiroso, karena di Sanggar Pitaloka itu tari klasik itu menjadi dasar. Jadi kalau untuk belajar tari klasik itu gerak-gerak dasar itu harus dikuasai secara detail. Saya pribadi adalah murid Pak Alit dari sejak usia TK sampai sekarang. Saya masih mengikuti jejaknya karena beliau karya-karyanya sangat kreatif, inovatif, dan patut kita teladani. Yang sangat berkesan, sangat teringat sampai sekarang, beliau adalah sosok yang tegas, galak. Selagi dia mengajar, kita harus mengikuti, tidak boleh dengan sendoguro misalnya. Jadi kita harus mengikuti dengan sportif.
tapi pasti murid-muridnya jadi. Murid-murid nari saya antara lain sekarang itu yang jadi Eko PC itu sudah jadi seorang penari maestro melanglang dunia. Upaya saya untuk mengembangkan kesenian, khususnya kesenian di Magelang ini, kita bekerja sama, kita berkolaborasi dengan teman-teman dan mantan-mantan murid. Kebetulan waktu itu kami bekerja di kantor kebudayaan, seksi kebudayaan. Ada staf saya atau anggota saya yang namanya Bu Sri Purwanti itu sebagai penerusnya juga, sebagai pelaku juga. Saya menemukan tari Pitaloka itu dari pertama waktu itu ada lomba drama tari se-Jawa Tengah. Alhamdulillah di Jawa Tengah itu waktu itu kita kok dapat juara 2 se-Jawa Tengah. Nah, kemudian kita pulang, teman-teman itu mengadakan supaya membuat sanggar. Sanggarnya itu namanya Sanggar Tari Pitaloka. Karya Pak Alit sampai sekarang masih bisa dinikmati. Contohnya untuk Pitaloka sampai sekarang menjadi brand image dari Sanggar Pitaloka. Yang kedua, Mantiasih sampai sekarang menjadi brand image dari Kota Magelang. Dan kemudian terakhir ada Kuntulan. Kuntulan itu semua orang tidak bisa menafikan bahwa itu adalah karya Pak Alit sama Bu Sri Purwanti. Kami ucapkan selamat datang di Kota Magelang tercinta, penuh sukacita gembira. Salam sapa Anda semua, ayo bersama kita jaga persahabatan kita semua. Karya yang saya lakukan selama ini termasuk tari kuntulan ini. Tari kuntulan ini memang suatu angen-angen ciptaan atau karya dari, meskipun yang namanya tari kuntulan itu di seluruh Kedu itu semuanya ada. Kuntulan itu ada dengan gaya, dengan nama yang lain. Ada yang menyatakan itu janjanen dan kuntulan dan sebagainya. Tapi untuk kuntulan Magelang ini mempunyai ciri khas sendiri. Jadi kita menggali itu luar biasa. Saya itu sampai jingleng di tepi sawah melihat kuntul. Bagaimana kuntul itu berjalan, bagaimana kuntul itu menantikan mangsa dari katak dan sebagainya itu. Karya ini yang harapan saya nantinya itu tetap berkembang. Pak Alit adalah seorang figur yang kebapaan, mengayomi dan sangat mendidik. Seorang budayawan Kota Magelang yang patut kita banggakan karena karya-karyanya sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Kalau kita bicara kuntulan, benang merahnya menjadi Pak Alit sebagai penggagas, sebagai satu inovator waktu itu. Jadi karya itu tidak akan lekang oleh pusaran waktu sampai kapanpun melampaui tanda-tanda zaman.